Hukum menguraikan dengan detail bentuk kesalahan dari kehilafan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat sampai tingkat kasasi. Nah, berkaitan dengan tanggapan yang disampaikan oleh jaksa, ya kita lihat nih di dalam tanggapannya pada bagian amar, ya berdasarkan hal tersebut di atas. Penuntut umum atau termohon kasasi, termohon peninjauan kembali memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan artinya jaksa sendiri, termohon PK dalam hal ini, itu mengakui atau membenarkan bahwa TPPU tidak terbukti, gitu loh. Karena di tingkat PT kemudian dinyatakan TPPU-nya terbukti, tapi jaksanya minta putusan PN yang dikuatkan, berarti harus kembali ke putusan PN. Kalau mau pakai ini nih surat tanggapan dari jaksa, putusan PN berarti tidak terbukti TPPU-nya, gitu. Nah, konteksnya apa? Jaksa dalam hal ini termohon PK telah tegas dan jelas mengakui bahwa tidak ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Itu dulu ya. Nah, kemudian dalam tanggapan ini jaksa juga mencantumkan ini ya. Nih, kan kami mempermasalahkan dalam permohonan PK, kami mempermasalahkan terkait dengan adanya potongan video live. Oke, karena di dalam putusan, baik putusan Mahkamah Agung, kasasi, putusan pengadilan tinggi, putusan pengadilan negeri, semuanya mempertimbangkan ada potongan video live, yang kemudian video live itu, potongan video live itu dinilai sebagai sebuah ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B. Ini kita lihat nih. Ini adalah potongan, bukan potongan video live, tapi ini adalah screenshot ya, yang dijadikan di persidangan. Kami juga di pembuktian kemarin, pembuktian dalam hal ini adalah ahli, menyampaikan hal yang sama, kalimatnya sama nih, mirip ya. Siapa sih namanya? Glavitsa, sama, dia juga produknya jelek. Dr. Reza, iya benar itu semua. Nah, dalam konteks ini kami meminta kepada ahli pada saat itu, saudara ahli, apakah dengan kalimat seperti ini adakah unsur mengancam akan melakukan pencemaran atau mengancam akan membuka rahasia? Kata ahlinya satu, kalau yang dipermasalahkan adalah produk, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Produk itu tidak punya marwah, produk itu tidak punya kehormatan, ya. Maka sekalipun dia dijelek-jelekan, saya katakan misalnya, oh ini produk iPhone Apple nggak bagus, nggak apa-apa, itu penilaian dan itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Oke, yang kedua, fisik. Hakim putusan kasasi ini ya, nih hakim putusan kasasi mempertimbangkan bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima potongan video live dari akun TikTok milik terdakwa dengan nama @niki_uruhara yang narasinya menjelek-jelekan fisik. Narasi menjelek-jelekan fisik itu adalah bagian dari unsur pasal 27A, penghinaan, membuli dan lain sebagainya. Tidak bisa dipaksakan dia dinilai dengan pasal 27B. Lalu kami bilang kepada ahli, bisa nggak diberikan contoh konkret terkait dengan penerapan pasal 27B Undang-Undang ITE? Dia bilang simple, Undang-Undang pasal 27B Undang-Undang ITE itu seperti misalnya begini ya. Saya memiliki sebuah foto atau video, oke? Nah, di dalam video itu isinya adalah sebuah ancaman. Misalnya, kamu punya nih video sama saya, foto sama saya terkait dengan foto yang dalam tanda kutip yang tidak bisa atau mesum lah, kira-kira begitu ya, asusila gitu. Saya ngomong sama gitu. Saya ngomong
Karena saksi Reza Gledys meminta agar namanya diperbaiki karena setelah dijelek-jelekan oleh dokter. Itu dasar pergeseran uang itu. Digeserlah uang itu karena dua permintaan ini. Dan itu sudah dilakukan oleh hakim PN di putusannya ini. Itu sudah dilakukan sama Nikita. Gitu loh. Maka apalagi menjadi persoalan di sini, apalagi sampai masuk ke ranah pidana gitu loh. Nah, inilah yang kami uji di dalam persoalan PK ini. Majelis hakim tingkat pertama, tingkat tinggi, sampai tingkat kasasi telah hilaf dan keliru menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Nikita Mirzani. Gitu. Ada lagi? Bang, apa putusan dari JPU itu nanti mungkin akan memberatkan apa gimana Bang dari upaya PK Abang dan kawan-kawan? Tanggapan, bukan ini, bukan putusan. Ya kalau jaksa berpendapat bahwa putusan PNPT kasasi itu sudah benar, ya sah-sah saja seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi dia tidak menguraikan di mana letak kebenaran putusan itu. Itu sama dengan orang omong kosong. Saya ngomong itu sudah benar putusannya. Lah iya, coba tunjukkan kepada kami di mana letak kebenarannya, gitu loh. Kalau kami di memori PK-nya nih kita nih setebal ini kita uraikan semua. Yang mulia di sini letak kesalahannya. Maka kemarin pada saat pemeriksaan saksi ahli ya, kami menampilkan slide per slide. Ini loh putusan PN halaman sekian, pertimbangannya begini. Nah, apakah dengan pertimbangan ini lalu kemudian bisa diartikan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan yang masuk ke ranah pasal 27B Undang-Undang ITE? Ahli bilang, ahli tegas loh mengatakan kalau masalahnya adalah menjelek-jelekan, narasi menjelek-jelekan fisik, kata ahli, maka tidak bisa dinilai dengan norma pasal 27B. Kalau mau dipaksakan, pasal ini ya harusnya masuk di pasal 27A atau itu adalah penghinaan ringan dalam KUHP yang baru. Seperti itu. Nah, memaksakan pasal 27B terbukti dilakukan oleh Nikita, tapi pertimbangannya seperti ini, maka bentuk kehilafan hakim. Itulah kemarin hakim ahlinya bilang sama
sama di hadapan majelis hakim. Putusan ini hilaf majelis, gitu. Apalagi ahli ITE itu adalah salah satu tim perumus. Dia adalah tim perumus Undang-Undang ITE sejak 2008, dirubah di 2016, dirubah lagi di 2024. Dia mengatakan ahlinya, saya itu menyampaikan norma yang sebenarnya. Hukumnya salah loh, ini penerapan pasalnya salah loh, gitu. Karena saya ahlinya mengatakan punya tanggung jawab moral untuk meluruskan kesalahan ini, kehilafan putusan. Tidak demikian, oleh hakim menilai fisik, lalu di amar putusannya dibilang pasal 27B terbukti. Itu yang tidak betul, kata ahlinya. Maka kita bilang kalau begini apa akibat hukumnya, ini kita harus dibebaskan karena tidak didakwa dengan pasal penghinaan ringan atau pasal 27A, gitu. Akibat hukumnya apa ya, ini kita harus dibebaskan. Nggak bisa ini kalau ini kita dihukum ya. Ini kasihan loh, ini bisa jadi jurisprudensi ya, mengatakan bahwa menghina fisik itu adalah pelanggaran terhadap pasal 27B. Nggak boleh. Ini akan jadi jurisprudensi nanti ketika putusan ini dipertahankan oleh Mahkamah Agung ya, maka akan menjadi presiden buruk bagi lembaga yudisial, dalam hal ini Mahkamah Agung. Orang bisa saja nanti memakai, oh dulu ada kasusnya di kita, menghina fisik boleh dikenakan pasal 27B gitu, atau menghina produk boleh dikenakan dengan pasal 27B Undang-Undang ITE. Inilah bentuk kesalahan yang kami sampaikan kepada majelis hakim. Itu terkait dengan Undang-Undang ITE-nya. Bagaimana dengan TPPU-nya? Satu, TPPU sudah dibantah sendiri oleh jaksa bahwa di sini dia bilang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya jaksa tidak mengakui juga bahwa Nikita Mirzani ini melakukan TPPU. Dia sendiri sudah menegaskan di sini. Lalu apa? Kita hadirkan juga ahli. Bagaimana kalau dengan transaksi ada catatan pembayaran Nikita Mirzani? Transaksi itu sifatnya tegak lurus, tidak berbelit-belit, tidak berbelok-belok. Kata ahlinya, kalau demikian halnya, itu berarti adalah sebuah penggunaan dana biasa. Tidak boleh semua tidak boleh semua perbuatan itu dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam TPPU gitu. Nah, terus ahli bilang, kalau memang gini Pak, uang 2 miliar ini, ya ini uang 2 miliar nih. Uang 2 miliar yang ditransfer oleh Reza Gledis ke perusahaan PT Bumi Paramawisesa diartikan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, maka yang harus dilakukan penyelidikan atau yang harus dijadikan tersangka TPPU terlebih dahulu adalah orang yang mentransfer, karena pasalnya pasal pasif, pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang TPPU. Pasal 3 itu adalah orang yang menyembunyikan, yang mentransfer, yang menyimpan. Oh jelas loh, yang menyimpan, mentransfer, menyembunyikan. Berarti Reza Gledis dia mentransfer, harusnya dia dulu jadi tersangka TPPU. Baru kemudian siapa yang menampung PT Bumi Paramawisesa sebagai orang yang menerima uang hasil kejahatan PU. Ini kan uang 2 miliar nih yang dipersoalkan karena ditransfer, lalu disimpulkan itu adalah hasil TPPU. Tersangkakan juga dong PT Bumi Paramawisesa karena dia menerima hasil tindak pidana pencucian uang. Benar nggak? Itu. Yang terakhir, putusan kasasi. Nih, bilangnya begini nih. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar. Saya mau bilang begini. Di putusan putusan PT, uang yang dikatakan uang hasil tindak pidana pencucian uang itu cuma 2 miliar. Di putusan kasasi jadi 4 miliar. Ini. Lah, bagaimana sih hakim PT bilang 2 miliar, hakim kasasi bilang 4 miliar uang hasil tindak pidana pencucian uang. Nah, berarti ini apa? Terdapat kehilafan dalam putusan ini. Gitu loh. Itu di sini aja sudah jelas sekali kelihatan bahwa putusan ini hilaf. Salah dan harus dibatalkan. Demi hukum harus dibatalkan. Tidak boleh putusan ini dipertahankan. Ini benar-benar mencederai rasa keadilan bagi masyarakat luas ya, khususnya bagi Nikita Mirzani. Itu yang pertama. Yang kedua, uang 4 miliar yang diasumsikan atau dinilai sebagai hasil kejahatan TPPU, ini versi putusan kasasi ya. Ini dibilang
terdakwa Nikita Mirzani membayar kewajiban finansial dan keperluan pribadi, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan. Ini unsurnya masuk di pasal 5 Undang-Undang TPPU yang lama. Kalau sekarang pasal 607 ayat 1 huruf C. Kalau undang-undang baru sekarang. Ini masuknya di pasal 5 Undang-Undang ITE, konteksnya adalah TPPU pasif. Kalau di pertimbangannya dikatakan bahwa ini TPPU pasif, lalu kenapa di amar putusannya dibilang ini TPPU aktif? Gitu loh. Di amar putusannya bilang gini. Ini putusan memang kacau ini putusan. Nih, menyatakan Nikita Mirzani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta, ya, pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Pertimbangannya adalah pertimbangan pasal 5 Undang-Undang TPPU, putusan amar putusannya amar putusan pasal 3. Lo jelas loh ini. Hilaf putusan ini. Makanya saya bilang ini wajib hukumnya harus dibatalkan. Nggak boleh dipertahankan putusan seperti ini. Itu. Terus yang berikutnya. Kita tahu perkaranya Nikita diproses dari awal itu adalah bersama-sama ya, bersama-sama dengan Ismail Marzuki melakukan tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, dalam amar putusannya Mail, di sini kan disebutkan dia terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta. Turut serta berarti ada pelaku induknya. Saya mengatakan abang turut serta melakukan tindak pidana. Lalu abang berdiri sendiri tindak pidananya turut serta. Berarti ada pelaku induknya. Siapa pelaku induknya dalam perkara ini? Siapa? Ismail Marzuki tidak terbukti TPPU-nya. Setan yang mau dipidanakan. Nah ini makanya saya bilang ini putusan ini demi hukum harus dibatalkan. Mahkamah Agung harus membatalkan putusan kasasi nomor 3144. Nggak bisa dipertahankan. Rusak negeri ini kalau ini dipertahankan putusan ini. Gitu. Kemarin enggak. Lagi ya? Bang Arif mau wawancara. Yang minggu depan ada agendanya apa gitu? Agendanya sudah nggak ada karena sudah selesai ya, putusan tadi sudah kita menandatangani berita acara PK. Jadi minggu depan itu paling pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Gitu. Mudah-mudahan lah doain ya teman-teman semua ya. Udah nggak ada lagi bang? Udah nggak ada. Doainlah semua, insya Allah mudah-mudahan yang terbaik buat Nikita. Kita hanya memperjuangkan keadilan bagi Nikita ya. Putusan ini tingkat pertama, tingkat PT, tingkat kasasi, semuanya adalah putusan yang khilaf. Oke, demikian. Bang, kita jadi brand ambassador dong. Iya bang, benar bang. Hah? Tunggu. Tel